Hai, di video ini kita akan mengangkat topik tentang kawin silang Gojek dan Tokopedia, dua unicorn Indonesia yang diprediksi akan segera go public dan melaksanakan IPO. Ini akan menjadi penawaran perdana saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia setelah BBCA dan BBRI. Kita akan mengulas mengapa langkah drastis dan dramatis ini dilakukan, dan bagaimana kita dapat mengambil peluang dari merger perusahaan teknologi terbesar di Indonesia itu. Mari kita mulai. Tokopedia adalah rajanya marketplace di tanah air. Dalam rilis terbaru SimilarWeb Januari 2021 lalu, market share Tokopedia berada di angka 32%, mengalahkan kompetitor utamanya Shopee yang berada di tempat kedua dengan market share sebesar 29%. Dan kita tahu, pencapaian luar biasa itu dapat diperoleh berkat konsistensi Tokopedia memberikan gratis ongkir dengan minimum order Rp50.000, cashback, promosi meriah di berbagai media, dan BTS. Sementara itu, di sektor ride-hailing, Gojek bersaing ketat dengan Grab, dengan market share yang tidak terpaut jauh. Berganti-gantian jadi pemimpin pasar, namun dari sisi brand, tentu saja Gojek lebih unggul dan lebih Indonesia. Tapi ngomong-ngomong tentang Indonesia, meski keduanya, Tokopedia dan Gojek merupakan perusahaan asal Indonesia dengan nama brand berciri khas Indonesia. Di balik mereka, ada raksasa-raksasa asing yang nongkrong dan memegang peranan yang begitu besar. Tercatat para investor besar dari Tokopedia diantaranya adalah SoftBank, Alibaba, Temasek, Google, Sequoia Capital, East Venture, Radian Pioneer Limited, dan Radian Trinity Limited. Di tempat lain, Gojek telah mendapatkan investasi dari Facebook, Google, Tencent, Astra, PayPal, Sequoia Capital, dan masih banyak lagi. Lalu pertanyaannya, dengan dukungan yang besar untuk dua jenis model bisnis yang begitu berbeda, mengapa Gojek dan Tokopedia akan dikawinkan secara paksa? Ini tentu sangat menarik, tapi tak perlu repot-repot untuk berpikir, karena jawabannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memperoleh modal tambahan super jumbo yang super liquid. Sebab dengan modal bisnis bakar-bakar uang yang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya, bukan tak mungkin para investor sudah mulai ngos-ngosan. Pada mulanya, Grab lah yang sebetulnya didorong untuk melakukan merger dengan Gojek. Tak main-main, bos SoftBank, Masayoshi Son sendiri langsung ikut turun tangan untuk mendorong merger tersebut. Alasannya adalah agar kedua startup ini dapat segera meraup untung setelah sekian tahun boncos melulu. Di tengah pandemi COVID-19, isu penggabungan usaha alias merger duo raksasa ride-hailing yang sudah sering kita gunakan sehari-hari yaitu Gojek dan Grab kembali mencuat. Kali ini aksi merger keduanya dikabarkan sudah mengantongi restu dari pihak yang disebut dengan orang kuat. Valuasi Grab yang turun drastis akibat pembatasan-pembatasan selama pandemi, ditambah melorotnya kinerja portofolio investasinya, mendorong SoftBank untuk melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah mendorong merger dengan kompetitor untuk memonopoli pasar, meraup keuntungan, dan atau melakukan IPO sebagai exit strategi. Exit strategi merupakan langkah alternatif yang dilakukan oleh startup untuk melikuidasi aset keuangan atau melepaskan aset bisnis bagi pemilik bisnis dan para investor baru untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan benefit pemilik saham sebelumnya. Apabila dilakukan dengan tepat, exit strategi akan sangat menguntungkan para investor awal. Dan itulah yang diinginkan oleh Masayoshi Son. Tapi rencana merger Grab dan Gojek pun harus pupus karena berpotensi terganjal aturan monopoli, juga akibat campur tangan Alibaba yang menyuntikkan dana besar kepada Grab. Pada akhirnya, bukan Grab, Gojek pun disandingkan dengan Tokopedia. Entah ada atau tidak campur tangan langsung dari SoftBank, satu hal yang pasti, SoftBank adalah pemegang saham mayoritas di Tokopedia. Beredar spekulasi dari Deal Street Asia, jika rencana merger Gojek dan Tokopedia telah mencapai babak baru, yaitu penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat atau Conditional Sales Purchase Agreement, CSPA. Gabungan kedua perusahaan ini nantinya akan menciptakan perusahaan raksasa internet Indonesia yang menguasai sektor ride-hailing, pembayaran digital, belanja online, dan pengiriman. Dan apabila kedua perusahaan ini berhasil melakukan merger, perkawinan silang dua entitas ini diperkirakan akan menghasilkan valuasi sebesar 35 hingga 40 miliar US dollar atau setara lebih dari 500 triliun rupiah. Ini sudah pasti cukup untuk membuat para investor di belakangnya yang selama ini bakar uang melulu tersenyum bahagia.
Gabungan Gojek dengan Tokopedia ini kalau merger diprediksi akan bakalan menjadi pemain yang mendominasi di Indonesia sebagai pasar ekonomi digital dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. IPO dapat dilakukan di bursa luar negeri, bursa Indonesia, maupun keduanya. Tapi dimanapun itu dilakukan, jika memang perusahaan tersebut go public, kita bakalan bisa melihat seluruh laporan keuangan dari Gojek dan Tokopedia yang selama ini menjadi misteri. Kita dapat melihat komposisi pemilik sahamnya, boncos-boncosnya, atau bahkan juga turut ikut memilikinya. IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering atau penawaran publik pertama. Meski tidak semua saham yang melakukan penawaran perdana layak untuk dibeli, namun bisa mengoleksi saham-saham berfundamental baik sejak hari pertamanya melantai di bursa, tentu saja menjadi hal yang sangat menarik, bukan? Bukan sekedar kabar burung, jika saham yang baru IPO biasanya akan terus-terusan arah selama berhari-hari. Untuk membeli saham di penawaran perdana, kita membutuhkan rekening sekuritas. Kamu dapat menggunakan Ajaib, daftarnya gampang, syaratnya mudah, dan semuanya online. Dan berbeda dengan membeli saham yang sudah listing, untuk membeli saham di penawaran perdana, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan lewat e-IPO. Registrasi di laman eipo.co.id. Verifikasi sekuritas atau broker dengan cara klik menu broker, pilih Ajaib Sekuritas, klik SRE atau Subrekening Efek. SRE adalah rekening bank, dalam hal ini RDN yang disediakan di Ajaib. Lalu tunggu verifikasi dari Ajaib Sekuritas. Selanjutnya, login di e-IPO, lalu klik salah satu saham IPO yang menarik minatmu. Klik Place Order, isi formulir pemesanan, klik Send, lalu masukkan kode OTP. Baca prospektus dengan klik View dari menu Active Orders. Jangan lupa sediakan dana di rekening dana nasabah kamu. Perusahaan yang akan IPO kemudian akan menerima pemberitahuan email kalau kamu dan ribuan nasabah lainnya memesan sahamnya. Jika pesanan kamu disetujui, jika belum kehabisan jatah, maka pesanan saham kamu akan diproses. Nantinya, di periode book building, kamu harus mengonfirmasi bahwa kamu sudah membaca prospektus. Jika kamu mendapat apa yang kamu pesan, kamu akan menerima sahammu di menu history sesuai status jatah saham yang kamu terima. So, persiapkan dirimu mulai sekarang untuk membeli saham kawin silang Gojek Tokopedia atau saham lainnya yang sedang melakukan IPO, juga ratusan saham yang saat ini sudah listing di bursa. Buka akun Ajaib dengan download dan install aplikasinya. Gunakan kode unik Rianto untuk mendapatkan bonus reksadana. Saya, Rianto Astono.